Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di episode yang kemarin ya teman-teman, di 65 progres refill transmisi. Jadi begini teman-teman, saya sedikit berbagi. Kemarin waktu kita turunkan transmisi, otomatis kan harus mencabut ini ya, sub pinion ini ya. Karena kalau nggak dicabut, transmisinya nggak bisa diangkat. Nah, pada saat kita cabut pinion ini, saat membuka cover di sini, oli meluap dari sini ya, teman-teman. Olinya meluap dari sini. Nah, seharusnya itu tidak ada luapan oli dari sini. Jadi indikasinya di idler gear yang di sini, di dalam case ini ya, itu penuh dengan oli ya, penuh dengan oli. Nah, di carrier case juga ini bagian final drip itu penuh juga olinya. Jadi kita cek olinya penuh, kemudian coba kita drain. Setelah kita drain, ini hasil olinya nih, ini sekitar 40 liter. Kemudian untuk case yang di bawah sini, nah ini kita drain juga. Ini hasil olinya, ini perkiraan 10 liter. Jadi kapasitas olinya ini jadi sampai 50 liter kurang lebih ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya teman-teman ya. Kuantitas oli di final drip ini standarnya hanya 27 liter. Lalu kenapa bisa menjadi 50 liter? Dan setelah kita cek, oli ini oli yang berasal dari transmisi ya teman-teman ya. Jadi kebocoran oli transmisi bisa masuk ke ruang final drip ini gara-garanya ya di sini teman-teman ya. Ini bearing ya. Di sini ada pinion gear di dalamnya. Buat teman-teman yang ingin tahu dalamannya, ada di video saya yang sebelumnya ya, tentang tutorial bongkar final dripnya ini ya sampai pemasangannya selesai. Nah, ini saya jelaskan di sini saja. Jadi bearing ini mengalami kerusakan ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kita bisa lihat ya, kocak. Nah, ini kocak teman-teman ya. Ini end play-nya udah berlebihan ini. Jadi nanti kita ganti aja ya. Jika bearing ini kocak, otomatis seal yang ada di dalam sini dia tidak akan mampu menahan antara oli transmisi dan oli yang ada di dalam final drip case ini ya. Jadi oli transmisi dia memiliki pressure, otomatis yang pressure-nya lebih tinggi pasti akan berpindah ke tempat yang tidak ada pressure-nya ya. Seperti di final drip ini kan olinya tanpa pressure. Jadi oli transmisi pasti pindah ke transmisi dan memenuhi final drip ya. Nah, efeknya nanti kalau oli final dripnya ini penuh, saat beroperasi floating seal akan mengalami kebocoran. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa sampai bocor? Karena olinya penuh dan kemudian saat panas tidak ada ruang hawa di dalam final drip ya. Tidak ada ruang hawa. Yang seharusnya oli levelnya hanya separuh ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini separuh final drip, dia menjadi penuh. Jadi tidak ada ruang hawa. Jadi seal untuk floating yang di sini ya ini. Nah, ini bekasnya. Untuk floating seal yang di sini tidak mampu menahan ya teman-teman ya. Otomatis pasti bocor ya.
Oke, kebetulan ini yang sebelah kanan juga kita sudah selesai bongkar. Nanti kita tunjukkan di sana ya. Nah, ini untuk komponen yang sebelah kanan tadi ya, kita udah bongkar ya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman ya. Sebetulnya ini floating seal masih bagus, belum habis ya. Ini kelihatan masih agak baru ini. Cuman kalau oli di dalam penalti tadi penuh, tetap dia nggak bisa nahan. Makanya ini sampai basah nih. Nah, inilah yang kadang menyebabkan oli transmisi itu tiba-tiba habis. Buat teman-teman ya, siapa tahu teman-teman pernah mengalami seperti yang saya ceritakan. Jadi ya kira-kira masalahnya seperti itu teman-teman ya. Penyebabnya hanya di sini sebetulnya. Nah ini ya, ini kocak nih. Nanti bearingnya kita ganti, kemudian seal yang ada di cover yang bawah sini nanti kita ganti juga ya, seal yang ada di cover sini ya. Jadi mengganti seal di bagian pinion ini teman-teman, ini kita tidak cukup mengganti seal yang ada di cover sub ini aja ya. Karena pernah kejadian kemarin oli final trip ini selalu penuh, yang diganti itu seal yang di cover ini aja teman-teman. Nah itu penyakitnya nggak akan sembuh teman-teman ya, nggak akan sembuh. Jadi yang kita ganti itu nanti seal yang ada di bawah sini ya, di dalam ini teman-teman ya. Nanti kita bongkar ya. Kemudian bearing ini yang harus kita ganti. Oke teman-teman ya, ini sudah kita buka ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, pinion yang di sini ini kebetulan sudah kita bongkar juga. Nah, inilah bentuknya teman-teman ya. Pinionnya di sini. Nah, bearing inilah nanti yang kita ganti. Oke. Kemudian seal ini yang menyebabkan oli transmisi masuk ke dalam final trip ya. Jadi kita cek dulu nih kondisinya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa lihat ya. Nah, ini sobek nih. Sebetulnya bearing ini bisa di adjust setting clearance-nya ya dengan menggunakan SIM ini ya. Tetapi nanti biasanya kalau sudah bearing ini rusak, jika diganti baru kita membutuhkan SIM ini lagi untuk mengembalikan lagi. Nah biasanya ini penyimpanannya sering lupa kalau sudah lama, makanya lebih baik kita mengganti bearing baru ya, daripada mengurangi SIM-nya ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya dan kru di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.